personalnya itu kowe nyambut gawe sing ikhlas. Ora usah nonton kanan, ora usah nonton kiri, hubunganmu tuh hanya sama Allah. Ora karo atasan, ora pemilik. Saya tuh kan hanya wakil, saya juga kena job. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah pemeliharamu. Maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'minun ayat yang ke-52, surat yang ke-23. Alhamdulillah, pada hari ini Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan keimanan, mudah-mudahan nikmat Islam, mudah-mudahan dimudahkan untuk ikhlas. Kita lihat saudara kita yang sakitnya. Hari ini ada Pak Sumaryanto ya, yang kemarin katanya sudah masuk di ICU ya, tidak sadar. Kita masih doyan nasi sambal goreng, berarti kita sehat. Belum Mas Ari, mohon doa restunya nanti sore mau disedot cairan yang ada di paru-paru untuk yang ketiga atau empat ya. Dan kita sehat ya, kita menghirup udara gratis. Mas Ari itu kebutuhan oksigennya satu periode 1 minggu itu bisa 400 ribuan. Coba kalau yang hadir di majelis ini jenengan kon bayar pendak minggu 400.000, mangan rambak mau ya ora enak ya. Kira-kira pernahkah kita berpikir bahwa sehat itu mahal? Saking biasanya kita sehat itu, sehingga kita sudah tidak memperdulikan bahwa itu kenikmatan karunia dari Allah SWT. Makanya saya ingatkan, nomor 1, yuk kita bersyukur bahwa kita dikaruniai sehat. Mungkin kalau jenengan masih muda-muda yang enggak terasa. Kayak saya, Pak Wagianto itu tangi turu awake rati ngletek itu wis alhamdulillah. Waras, sikilku waras ya. Itu sudah sangat bersyukur. Kalau kita lihat teman-teman kita tuh ya cukup berat ya, cukup berat. Saya khawatirkan itu adalah kenikmatan beribadahnya itu seperti apa. Jadi kalau jenengan mumpung masih komplit dari segi kesehatannya, itu coba jenengan gunakan semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah dengan kualitas ibadah yang paling bagus. Mumpung sehat,
Coba bayangkan kayak Pak Sumar ya, itu udah di ICCU, ambekane wis angel. Terus sholatnya itu seperti apa? Walaupun ada ya tuntunan sholatnya. Mas Ari yang sakit, bernafas susah, ke kanan sakit, ke kiri sakit, itu kualitas sholatnya seperti apa? Makanya ini menjadi pelajaran kita bersama semasa kita masih sehat itu, coba waktu yang diberikan manajemen untuk jam sholat itu gunakan dengan semaksimal mungkin. Khususnya office, gudang, itu sangat luas untuk memberikan kualitas ibadah yang baik. Jadi sebelum sholat kita bermaksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat zikir-zikirnya. Duduk lebih lama di masjid itu juga sudah paling tidak menambah investasi doa kepada diri kita sendiri. Karena hanya di dalam masjid kita dapat hak doa dari para malaikat. Itu yang harus kita kejar. Jadi jangan ngejar pekerjaan yang tidak target, kalau pas nyambut gawe jenengan dolanan HP, jam sholat jenengan kedodoran. Karena HP ini juga penghalang kualitas pekerjaan, sehingga target-target yang diberikan perusahaan ke panjenengan itu tidak tercapai. Jadi jenengan harus bisa mulai mengontrol diri jenengan, bagaimana mengkeseimbangkan antara kualitas kerja dengan kualitas ibadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau niat kita itu hanya profesional bekerja, tadi ayatnya jelas kan, yang diterima adalah berhenti kepada masalah pekerjaan, urusan dunia. Ini harus dicamkan sebagai garis besarnya kajian tadi. Kalau kita menitik beratkan pekerjaan ini hanya untuk urusan dunia, status sosial, yang penting duit-duit, yang penting punya kesibukan, punya pekerjaan, maka hanya berhenti di situ. Itu pun kalau panjenengan tercapai tujuannya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa duit-duit, bisa tidak. Karena orang kerja itu kalau nggak bisa memanage itu ya kerja pun nanti none randedit. Terutama sing nom-nom gitu. Kalau yang tua-tua insya Allah ya rada berkasih dia lah tinggal bojone, tinggal anak. Nek sing nom-nom kuwi ya kerja pendak dino, mulai dolan bar kuwi ra duit. Ini penyakit bersama maksudnya ya cah nom ya umumnya itu seperti itu. Jadi kita harus kembalikan bahwa fungsi hidup kita itu ada dua, dan yang lebih penting itu adalah akhirat. Kejar itu melayu, kejarlah akhiratmu, jangan lupakan dunia. Jadi dunia itu ya kaya rada dilalekke ning ya aja dilalekke. Maksudnya iki ora kok menteleng banget karo dunia itu ya enggak. Tapi ya dicukupkan. Artinya profesional kita itu ya dihitung. Tapi yang paling pokok itu adalah fokus pada kehidupan akhirat. Jadi tadi kan jelas ya, nek kowe kepengin dunia tok til ya wes itu pun dunia, itu pun itu. Tapi kalau kepingin dunia dan akhirat, dijauhkan dari azab neraka, wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu idealnya, itu garis besarnya. Jadi aktivitas PT UBS ini ya seperti tadi,
secara profesional kita masing-masing membawa brand image kita masing-masing. Mungkin yang di ahli finance membawa finance-nya, yang ahli inventory gudang, yang ahli processing marketing, nah itu membawa brand image-nya masing-masing. Akan tetapi yang lebih penting, personal branding kita itu juga ahli spiritual, lebih tajam tentang visi misi kehidupan akhirat kita. Nah kadang-kali itu kan slang antara profesional dengan spiritual. Nah kalau sudah nggak nyambung itu, apalagi tentang profesionalismenya, visi misi perusahaan itu kok bisa kuat karena apa? Maka saya mencoba tadi membacakan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52. Sebenarnya fungsi spiritual itu ya diawali dari agama tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau visi kita itu dalam hidup ini mengakui Allah sebagai sesembahan, harusnya nggak ada trouble di seluruh bagian segmen pekerjaan. Dan sungguh agama tauhid adalah agama kamu, agama yang satu, yaitu mengacu pada la ilaha illallah. Dan kita juga harus mengakui bahwa segala sesuatu itu bergerak itu karena Allah. Jadi tadi dijelaskan di dalam alam rahim, di kultum tadi, Mas Arista, kita kan punya penglihatan, pendengaran, punya kaki, ning jero rahim, tapi nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa difungsikan. Itu yang ngasih siapa? Nah, coba jenengan seluruh hidup ini kembalikan pada proses jenengan yang jero rahim. Jenengan duwe mripat, jenengan di kuping, di sikil nang wetenge mbokmu. Iso mugi apa? Arep usung-usung barang ning gudang. Tapi kowe ternyata ya urip to. Lah sing urip iki sapa? Emang mbokmu nglebokke manganan ngene iki tung-tung makane kaya pitik. Kaya Hanif mangane pitik kaya ora to ya. Dilolo nganggo godhong kates kayak tempe bosok, wah kan kuat jebretane, kan nggak mungkin. Itulah fungsi la ilaha illallah. Sudah sering saya sebutkan atau saya sampaikan di sini. Iwak neng laut itu berapa juta bahkan triliun jenisnya. Wong Mas Ari Pratama iki ngiwak itu jenisnya piro Mas? Itu orang antek sewu benar dino makani. Kowe mbayangke enggak di laut yang berjuta-juta ikan itu Mas Ari Pratama ra melu makan ini kok ya tetep urip. Itu karena apa? Fungsi la ilaha illallah. Nah, yang agama yang satu ini kita bisa akan pertahankan dengan perintahnya sini, maka bertakwalah kepadaku. Ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau sekarang saya lihat di masing-masing departemen di PT UBS ini ada yang masih slang, tolong diluruskan la ilaha illallah dulu. Kamu kerja itu untuk apa? Jangan sampai ada kata-kata, wah ini karyawan pusat, karyawan dagangan pusat, ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Kata-kata gumbal. Yo ketok iki yo bener ning yo rada kentir namanya. Angger iki karyawan dagangan pusat, iki karyawan suku pusat. Ngeleke wedi sinis iki apa ya? Enggak ada sistemnya tuh. Justru kalau karyawan-karyawan yang dalam pengawasan saya itu lebih keras saya. Tekokno si sapa ya? Muhtar. Tekokno sapa nasi Fajar nih, bengi tak one-one iki.
Dikira kawangan karyawan pusat enak, gue Ferdi, Hanif itu sing ketemu aku mesti tak segini kalau salah. Jadi jangan beda-bedakan. Kembalikan niatmu pada la ilaha illallah. Dijaga visi misimu la ilaha illallah. Bahasa nasionalnya itu kowe nyambut gawe sing ikhlas. Merasa nonton kanan, rasa nonton kiri, hubunganmu tuh hanya sama Allah. Ora karo atasan, ora pemilik. Saya tuh kan hanya wakil, saya juga kena job. Hanya beda posisi. Ora neng dengan pusat. Nek aku salah ya saya dihitung dihisap. Nek kowe ya salah ya padha wae. Enggak ada. Jadi saya berharap fungsi la ilaha illallah, fungsi ikhlasnya dengan bekerja itu betul-betul jenengan jaga untuk menjaga apa ya, lingkungan yang guyup dan rukun, lingkungan yang adem, ojo marai panas ya, ojo marai panas. Jadi nggak ada perbedaan, semua itu tergantung jobnya masing-masing. Kalau ada yang belum bisa ya harus dimaklumi karena training. Kalau yang punya sifat karakter ya lelet ya harus difahami. Kita harus berdoa, ya Allah saya kerja jangan kayak Mas Parjono kan harus memaklumi, jangan malah jangan iri lah kayak kerja omongan A tekan B suwene ra umum. Nah, itu kan namanya kan iri. Jadi kan harus bersyukur bahwa saya perkataan vokalnya lebih cepat, lebih tajam, lebih cerdas itu. Tapi bukan berarti itu standarnya, karena standar utamanya tadi bertakwalah. Ora sing paling sugih, ya, paling sugih neng kene Pak Wagianto, neng kene lho ya. Tapi kan ora standar Quran, ora standar Quran. Sing paling pinter sapa? Mungkin ya bisa Mas Aji, Mas Adi sekolah dhuwur. Sing S2 sapa iki? Enak ra? Mas Tama S2 ya? Wah. S2 ceklane iwak ya. Iwak ning jero banyu cethek tik tik tik. Tapi Quran tidak menstandarkan sekolahnya paling dhuwur Mas Tama S2. Bosewe SMA. Nggih. Dunia iki wali-wali itu S2 mengabdi pada SMA. Nggih, sing salah kurikulumnya apa? Wis sekolah ngoyo-ngoyo mek dadi karyawan. Harusnya kan bosnya ke S2, karyawannya kayak aku SMA. Tapi nyatanya dunia itu enggak seperti itu. Kembali lagi standar kita tuh di hadapan Allah itu ya standar takwa. Bekerja itu bagian dari aktivitas beribadah. Jadi nomor siji yang diutamakan ikhlasnya. Yang kedua ya muamalahnya, guyub dan rukun. Nggak usah kamu lihat ABC itu takdir lah. Kalau ada yang ABC itu semuanya takdir. Nggak usah jadi kerisauan hati. Nah, jangan jadi kerisauan hati. Karena kan takdir itu rasa dimereni. Saya berharap seluruh departemen ini menjadi perhatian kita semua. Jaga suara kita, mulut kita, untuk menjaga kondusif, lingkungan kondusifnya itu mengacu pada guyub karo rukun. Wis awake sehat, lingkungannya guyub, rukun, ya toh, penak toh. Islam kan sudah mengajarkan, nek ora cocok iki kudu ngempet. Wah, aku nek dipikir ngono ya kayak ngempet. Tapi kan perintahnya kan menahan amarah itu bahasa Jawa itu ngempet. Yo ngerti nek wis salah, ning yo ngempet. Lho mak jegadul salah tenan. Yo dimaafkan. Jadi yang tidak sesuai dengan hati kita itu tidak perlu dibentrokkan. Ya kalau kita ngasih pengarahan itu boleh-boleh aja.
Ini tempat pekerjaannya adalah rumah pendidikan dan rumah perjuangan. Sifat profesional ya, dunia itu kan sama dengan profesional. Itu datang dengan ujuk-ujuk itu nggak ada. Itu pasti ada sejarahnya, itu ada. Saya tuh dari muda itu kan sudah mulai, ya saya tuh umai elek banget, umai elek. Tapi kan aset saya banyak. Saya punya mainan 17, mainan odong-odong 17. Padahal rumah saya tuh elek banget. Saya punya mandi bola, mainan. Ini dalam rangka apa? Mempersiapkan masa depan. Jadi hidup ini harus dibikin santai, tapi visi misinya itu ke depan. Jadi ya, untuk mempersatukan kesimpulannya, mempersatukan visi misi kita di PT UBS ini, kuncinya adalah takwa nomor 1. Nah, untuk bisa menjadi takwa ini, pondasinya adalah ikhlas. Rasa lihat kancane, rasa lihat bose, rasa lihat anak buahe. Kowe nyambut gawe karo Gusti Allah. Kowe rasa nonton departemen lain. Kowe seneng sing ngurusi dhewe-dhewe. Kowe bagian apa ya wis kuwi diurusi departemen dia kan wis enek sing ngurusi dhewe. Rasa kaya bos kabeh diurusi. Sing bose ora tau ngurusi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.